Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengembangkan Asesmen Nasional atau AN sebagai evaluasi terhadap sistem pendidikan. Salah satu komponen utama AN adalah Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM yang tidak lagi berfokus pada penguasaan konten semata, melainkan pada pengukuran kompetensi dasar peserta didik, yaitu literasi membaca dan numerasi. AKM dirancang untuk mengukur proses kognitif peserta didik dalam menyelesaikan masalah nyata, mencakup level-level berpikir mulai dari memahami, mengaplikasikan, hingga menalar. Dalam konteks pembelajaran di kelas, asesmen berbasis proses kognitif ini menjadi sangat penting untuk dipahami atau memahami bagaimana siswa berpikir dan memproses informasi, serta sejauh mana mereka mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks yang bermakna. Dengan mengeksplorasi data asesmen pada kelas fiktif, kita dapat menginterpretasi pencapaian peserta didik di tiap tingkat proses kognitif, sehingga guru dapat merancang tindak lanjut pembelajaran yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada penguatan kompetensi siswa. Alright, so the presentation is based on the data that showed on the screen. The table showed the fictional data about students' literacy skills in a particular class. In the aspect of using prior knowledge, its students were unable to identify relevant knowledge to understand the text. Meanwhile, 12 students were able to mention such knowledge but could not explain how to use it, and only 7 students were able to effectively use their prior knowledge and explain it. This data indicates that most students still struggle to connect their prior knowledge with the text they read. Teachers can use this information to develop learning objectives, such as training students in strategies to activate prior knowledge before reading. After exploring the concept of the national assessment and minimum competency assessment, we will discuss the use of cognitive process assessment in the fictional class before, and we are trying to continue interpreting the assessment data based on the number of students in each cognitive process category. There are three questions that will guide us to the next explanation. The first one is, which cognitive process is the most difficult for the students in the fictional class before? And based on the scoring guidelines, what difficulties do the students face with each cognitive process? And the last one is, if you were the teacher of that class, what learning objective would you set based on the assessment data? The first question is which cognitive process is the most difficult for students in the fictional class above? So, based on the data, we can conclude that divining vocabulary is the most challenging cognitive skills for the students, as it shows that there are 22 students that identified in the not yet able categories. This shows that they have trouble in understanding and using important words in a text. So the problem may comes from they are not seeing enough and academic words, not having a good literacy and learning strategies, and they are learning vocabulary that is not contextually relevant. Furthermore, a weak vocabulary mastery indicates that there is something wrong with their literacy skills, which also can affect their cognitive process, such as making inferences and summarizing a text. That's why improving vocabulary should be a main focus in reading lesson. Selanjutnya, berdasarkan panduan skor, kesulitan apa yang dialami peserta didik terkait dengan setiap proses kognitif. Yang pertama, menggunakan pengetahuan sebelumnya. Aktivasi pengetahuan awal belum optimal. Banyak siswa yang belum terbiasa menghubungkan informasi sebelumnya dengan bacaan. Jadi, siswa itu tidak otomatis mengaitkan topik teks dengan pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Jadi, ini bisa menghambat proses memahami informasi yang sedang dibaca. Yang kedua, meringkas. Sebagian siswa belum bisa meringkas secara selektif dan juga padat. Sebagian besar siswa bisa menyebut ulang, namun belum bisa menyaring informasi penting secara efisien. Jadi di sini siswa belum mampu mengidentifikasi informasi penting dan juga menyusunnya kembali dengan kalimat sendiri, dengan kalimat ringkas.
Mereka itu cenderung bisa menyalin kalimat dari teks tanpa membuat ulang dengan bahasanya sendiri. Yang ketiga, membuat inferensi. Proses berpikir inferensial belum berkembang, banyak siswa hanya memahami secara literal saja, namun memahami makna tersirat dari suatu bacaan masih kurang. Yang mana siswa ini cenderung memahami bacaan itu secara harfiah, secara terang-terangan, dan tidak menangkap maksud yang tersembunyi dari suatu teks tersebut. Ini bisa terjadi karena kurangnya membaca kritis atau terbatasnya kosakata. Yang keempat, koneksi dalam teks. Tidak mampu melihat hubungan antar bagian teks. Kesulitan utamanya, mengintegrasikan informasi antar paragraf atau antar ide masih sangat lemah. Berarti dalam koneksi dalam teks ini, siswa kesulitan menyusun struktur teks, mereka membaca secara linear saja tanpa menghubungkan informasi yang dimiliki sebelumnya dengan apa yang sedang dibaca. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap teks secara utuh. Yang kelima, penguasaan kosakata akademik rendah, siswa sulit menebak arti kata baru dari konteks bacaan. Di sini adalah proses kognitif yang paling bermasalah, di mana siswa itu tidak terbiasa menebak makna kata dari konteks suatu kalimat atau paragraf, yang mana mereka juga mungkin belum banyak membaca pada jenis teks akademik ataupun non-fiksi. Yang keenam adalah metakognisi, merefleksikan pemahaman dan juga strategi membaca masih terbatas. Meskipun sebagian besar siswa dapat mengevaluasi pemahamannya, hanya sedikit yang mampu merancang strategi saat mengalami kesulitan. Jadi siswa ini eee, belum tahu bagaimana mengevaluasi bahwa dirinya itu paham atau tidak, serta tidak terbiasa mencari cara untuk mengatasi kesulitan membaca secara mandiri. Dari keenam pertanyaan ini, dapat disimpulkan bahwa guru perlu merancang strategi aktivasi pengetahuan awal, pendalaman kosakata dalam konteks, serta latihan eksplisit membuat inferensi dan juga koneksi antar paragraf atau antar kalimat dalam teks. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 3, bila Anda menjadi guru di kelas tersebut, apa tujuan pembelajaran yang akan Anda tetapkan berdasarkan data asesmen di atas? Di sini, jika saya menjadi guru kelas tersebut, saya akan menetapkan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Peserta didik mampu mengaitkan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya dengan informasi yang terdapat dalam teks bacaan secara logis dan bermakna. Selanjutnya, untuk mendukung pencapaian tujuan ini, saya akan, yang pertama, merancang aktivitas aktivasi skemata atau pengetahuan awal sebelum membaca seperti diskusi pemantik, brainstorming, atau mind mapping. Kemudian, menggunakan pertanyaan terbuka yang mendorong siswa berpikir kritis dan reflektif. Selanjutnya, memberikan contoh konkret bagaimana pengetahuan sebelumnya bisa digunakan untuk memahami konteks baru. Dan yang terakhir, yaitu memberikan umpan balik formatif yang menyoroti hubungan antara pengalaman pribadi siswa dengan isi teks. Konsep asesmen nasional dan AKM menekankan pada pentingnya kompetensi mendasar, bukan sekadar hafalan atau penguasaan materi. AKM menilai bagaimana peserta didik menggunakan pengetahuan dalam konteks kehidupan nyata melalui pengukuran pada 3 proses kognitif utama, yaitu memahami, mengaplikasikan, dan menalar. Dengan menggunakan hasil asesmen sebagai bahan refleksi dan perbaikan pembelajaran, guru dapat lebih mudah memetakan kebutuhan belajar siswa, merancang strategi pembelajaran berdiferensiasi, dan mendorong siswa untuk mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oleh karena itu, penerapan berbasis kognitif dalam kelas sangat relevan dengan semangat kurikulum merdeka yang berpusat pada peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bye.